Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya aulad? Ad'ukum bikhair walhamdulillah jami'an. Alhamdulillah, anak-anakku jumpa kembali bersama Ustazah Muslihah. Dan hari ini kita akan belajar hari ini Ustazah akan mereview untuk persiapan PTS yang harus dipelajari, yakni bab yang keempat dan kelima tentang al-unwanu sama afrodul usrah. Mufradat, jangan lupa kosakata dihafalkan di rumah agar mudah dalam mengerjakan soal PTS. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak buka buku di halaman 68. Ustazah akan mereview kaidahnya. Untuk mufradat itu dipelajari atau dihafalkan di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah tata bahasa. Dhamir muttasil. Jadi dhamir adalah kata ganti. Kata ganti untuk orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia itu saya, kamu, dia. Itu namanya dhamir atau kata ganti. Khalas. Dhamir itu dibagi menjadi dua, dhamir muttasil sama dhamir munfasil. Di sini di halaman 68 itu menerangkan tentang dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil adalah kata ganti yang mana penulisannya itu harus disambung atau digabung dengan kata lain. Contohnya, hadza baituhu. Hu di situ, hadza baituhu, ya. Hu di situ adalah dhamir muttasil yang mana penulisannya itu digabung dengan lafadz baitun. Khalas, bisa difahami ya. Jadi dhamir muttasil adalah kata ganti yang mana penulisannya itu harus digabung atau disandangkan dengan kata lain. Hadza baituhu. Kelas. Jadi dhamir itu ada dua, dhamir muttasil sama dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil penulisannya itu harus digabung atau disambung. Tapi kalau dhamir munfasil nanti ya, dhamir munfasil itu penulisannya dipisah. Halas. Di situ contoh tabel. Lihat anak-anak di halaman 68. Contoh tabel. Huwa. Dhamir munfasil ya. Huwa. Hiya. Anta. Anti. Ana. Nahnu. Huwa artinya dia laki-laki. Hiya dia perempuan. Anta kamu laki-laki. Anti kamu perempuan. Ana saya, nahnu kita. Itu namanya dhamir munfasil. Jadi penulisannya nanti itu dipisah dengan kata lain. Sebaliknya untuk dhamir muttasil penulisannya harus disambung atau digandeng dengan kata lain. Contohnya, huwa itu dhamir muttasilnya hu. Ya. Hiya itu ha. Anta itu ka. Anti itu ki. Ana itu ya sukun. Nahnu itu na. Itu namanya dhamir muttasil ya. Contoh kalimat baituhu. Rumahnya dia laki-laki ya. Kalau nya laki-laki menggunakan hu. Kalau nya perempuan menggunakan ha. Kalau saya atau aku menggunakan ya sukun. Dan penulisannya itu pasti digabung ya. Penulisannya pasti digabung dengan kata lain. Halas ya, bisa difahami ya. Untuk poin B, istifham ma. Penggunaan istifham. Istifham itu apa toh? Istifham adalah kata tanya atau lafadz yang digunakan untuk bertanya. Di sini menggunakan ma. Ma itu artinya apa? Ya. Pertanyaan ma jika terdapat pada dhamir muttasil mukhatab, maka jawabannya menggunakan dhamir mutakallim wahdah. Contoh, mas muka. Ka di situ adalah dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil mukhatab. Mukhatab itu artinya apa toh? Mukhatab adalah orang yang diajak bicara atau orang yang kita ajak bicara. Mas muka, siapa namamu? Nah, jawabannya menggunakan dhamir mutakallim wahdah. Contohnya, mas muka, siapa namamu? Ismi ya sukun.
Jadi kalau dhamir muttasil mukhatab, masmuka, masmuki, itu jawabannya menggunakan ya sukun ya, atau dhamir mutakalim wahda. Bisa difahami ya? Jadi kalau ada pertanyaan menggunakan dhamir muttasil ka dan ki, itu jawabannya menggunakan dhamir mutakalim wahda atau ya sukun ya. Aina madrasatuka, di mana sekolahmu? Contoh ya. Jawabannya madrasati. Madrasatun ya. Madrasatun langsung dikasih atau digabung dengan ya sukun. Madrasati yang asalnya dhomaten, madrasatun, itu diganti kasroh. Madrasati. Itu ya. Kholas. Untuk yang kedua, pertanyaan ma jika terdapat pada dhamir ghaib, maka jawabannya sesuai dengan dhamir ghaib. Ghaib artinya ghaib berarti tidak ada. Jadi orang yang kita ajak bicara itu tidak ada di depan kita, artinya masmuhu, siapa namanya. Hu di situ adalah dhamir muttasil. Itu jawabannya sama sesuai dengan dhamir ghaibnya. Masmuhu, siapa namanya. Ismuhu Taufik, namanya Taufik. Ingat ya, hu untuk laki-laki, kalau ha untuk perempuan. Kalau masmuha, siapa namanya, itu menggunakan ismuha Salma. Contohnya gitu ya. Kelas. Yang ketiga, pertanyaan ma atau kata istifham ma jika terdapat pada isim isyarah, maka jawabannya menggunakan atau menyesuaikan dengan isim isyarahnya. Contohnya isim isyarah itu apa toh? Kata tunjuk. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, itu namanya isim isyarah. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ingat ya, hadza dan dzalika untuk mudzakkar. Hadhihi sama tilka untuk muannas. Ma hadhihi, hadhihi madrasatun. Nah, jadi yang perlu diingat itu, yang perlu digarisbawahi itu cuma dhamir muttasil yang ka sama ki ya. Soalnya kalau ka sama ki itu menggunakan ya sukun, tapi kalau hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu sama. Ma dzalika, dzalika kursiyun. Itu ya. Kalau masmuhu atau aina madrasatuhu, madrasatuhu sama ya. Khalas ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Kemudian silakan anak-anak buka halaman 76. Ya. Kita belajar tentang dhamir muttasil mufrad, mudzakkar, muannas. Dhamir muttasil mufrad itu apa toh? Dhamir muttasil mufrad, dhamir muttasil yang tadi ya, dhamir yang penulisannya harus gabung atau sambung dengan kata lain. Mufrad artinya tunggal. Ya, mufrad artinya satu. Mudzakkar artinya laki-laki, sedangkan muannas artinya perempuan yang biasanya di akhir kata ditambahi dengan ta. Khalas ya. Itu sama kayak tadi. Jadi penulisannya kalau dhamir muttasil disambung sama. Coba dilihat halaman 77 yang tabel itu ya. Ana, kalau ana berarti menggunakan ya sukun. Baiti, penulisannya ingat ya, penulisannya harus disambung. Anta menggunakan ka. Baituka. Anti menggunakan ki. Baituki. Huwa menggunakan hu. Baituhu. Hiya menggunakan ha. Baituha. Paham ya? Khalas. Untuk poin B, penggunaan istifham hal. Yang pertama tadi penggunaan istifham ma. Sama, ini penggunaan istifham yang hal. Hal itu artinya apakah? Ya. Hal dengan jawaban na'am, maka kalimat sesudah istifham harus digunakan sebagai jawabannya. Contohnya, hal hadza baitun, apakah ini rumah? Na'am hadza baitun. Nah, sama ya. Jadi pertanyaannya digunakan untuk jawaban.
Hal hadza madrasatuka, apakah ini sekolahmu? Naam, hadza madrasati. Oh ya. Berbeda dengan yang poin C, istifham hal dengan jawaban la, maka pertanyaannya dengan jawabannya tidak boleh sama. Contohnya, hal hadza baitun, apakah ini rumah? La hadza faslun. Tuh ya. Jelas ya? Sama di halaman 78, silakan dibuka. Pertanyaan ma atau kata istifham man itu untuk seseorang. Ingat ya, man itu untuk seseorang, kalau ma untuk benda. Tapi kalau untuk menanyakan nama itu menggunakan ma, bukan menggunakan man. Man ismuka itu salah. Yang betul mas muka, siapa namamu, atau mas muki, siapa namamu untuk perempuan. Jadi tidak menggunakan man, ya, man salah. Jelas ya? Man hadza, siapa ini? Hadza jaddi, ini kakekku. Ismuhu, nah, namanya Ali. Hu di situ adalah dhamir muttasil yang kembalinya kepada jadun. Jadun adalah laki-laki, jadi dia menggunakan ismuhu. Kalau perempuan menggunakan ha, ismuha. Jelas ya? Bisa difahami? Yes. Sudah ya? Itu contoh di halaman 81. Seperti kemarin tugas TM. Nah, lafadz usrotun, tabel itu ya. Usrotun, kalau diganti ha menjadi usrotuha. Ingat ya, penulisannya digabung. Ummun menjadi ummuha. Itu ya. Ummuhu, ummuka, ummuki, ummi. Jelas ya? Halas, Ustazah akhiri, ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.